Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Pada kali ini saya akan membahas tentang burung kutilang mas atau dengan nama lain cucak kuning, atau dengan nama latinnya yaitu Dinonotus melaniterus. Nah, untuk teman-teman semua, buat yang penasaran dengan jenis burung ini, kita langsung saja menyaksikan video kali ini. Tapi buat teman-teman semua, jangan lupa tombol subscribe dan notifikasinya ditekan dulu. Oke, selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman semua, kita langsung bahas saja burung cucak kuning atau dengan nama latinnya yaitu Dinonotus melaniterus. Nah, burung ini adalah sejenis burung pengicau dari suku Picononotidae. Burung ini juga dikenal sebagai kutilang mas atau kacang peor atau tempurung kunyit. Sementara dalam bahasa Inggris disebut black crested bulbul. Merujuk pada jambulnya yang hitam, cucak kuning diketahui mengalami penurunan spesies. Cucak kuning adalah jenis cucak-cucakan yang memiliki kepala hitam dan merah pada tenggorokan, kecuali subspesies yang terdapat di Kalimantan, montis yang berwarna kuning. Nah, untuk cucak kuning ini atau sering disebut dengan kutilang mas, ini hampir mempunyai kesamaan dengan cucak kurincang atau yang sering disebut dengan kurincang. Nah, ini karena warna kuningnya yang sama ya, cuman perbedaannya kalau cucak kuning atau cucak emas ini ada warna merah di tenggorokannya. Ini sangat ketara sekali dikarenakan perbedaan warnanya. Nah, untuk cucak kurincang itu mempunyai bulu yang lebih panjang di perutnya yang berwarna kuning dan matanya berwarna putih. Sedangkan untuk warna bulu cucak kurincang itu kuning zaitun dan lebih sedikit. Untuk penyebarannya tersebar di antara India, Cina hingga Indonesia. Ditemui di sekitaran ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Ditemukan di hutan hujan, perbukitan dan dataran rendah. Untuk makanan sendiri ini sering ditemui memakan tumbuh-tumbuhan, serangga, dan berkumpul dalam kelompok kecil. Apabila marah, cucak kuning ini akan menegakkan jambul atau bulu bagian kepalanya itu berdiri. Nah, cucak kuning ini atau kutilang mas ini kadang ketika pada musim kawin itu bertelurnya sekitaran berjumlah 2, dan untuk perkembangbiakan burung ini di sekitaran bulan Agustus. Nah, untuk burung ini sendiri sering dijadikan sebagai masalan burung untuk murai batu atau burung-burung pengicau lainnya. Nah, di Lampung biodiversitas spesiesnya terganggu karena adanya perkebunan kopi secara ilegal. Nah, spesies ini memiliki ras yang memiliki tenggorokan merah di spar yang tersebar di Indonesia itu di Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun ras Kalimantan yang bertenggorokan kuning montis tersebar di Kalimantan. Beberapa pahar burung seperti Rasmussen dan Anderson pada tahun 2005 memperlakukan untuk tenggorokan merah secara terpisah sebagai spesies tersendiri cucak kelima atau Picononotus dispar. Dengan tenggorokan kuning sebagai Picononotus montis. Pada mata dari kedua spesies ini merah dan merah kehitaman. Kemudian untuk ujung ekor kedua spesies tersebut berwarna sedikit pucat dan tawar. Kemudian Rasmussen dan Anderson pada tahun 2005 juga membagi spesies yang tersebut Picononotus melaniterus ini menjadi 5 kelompok seperti Placentris, Regularis, dispar, dan juga Premontis. Nah, ini dibagi berdasarkan warna mata, tenggorokan, warna ekor, dan bulu, warna serta perilaku. Untuk ukuran burung ini sendiri, ukurannya itu sedang, agak kecil dan ramping, panjangnya sekitar 18 cm. Sisi tubuh atas warna berwarna hijau zaitun,
sisi bawah berwarna kuning, kepala berwarna hitam kelam, dan warna merah pada tenggorokan, kecuali untuk ras Kalimantan yang berwarna kuning. Paruh dan kakinya hitam, irisnya berwarna kemerahan atau putih. Nah, untuk kicauan ini burung ini sangat ribut sekali ya, tetapi bila didengarkan itu cukup indah. Nah, spesies ini memiliki perbedaan dengan cucak kurincang, yaitu bulu cucak kuning lebih panjang, perutnya kuning, dan matanya berwarna putih. Sedangkan warna bulu cucak kurincang warnanya kuning, jaitunan, dan lebih sedikit. Untuk persebaran pada habitatnya ini, cucak kuning menyebar luas di India, Cina Selatan, serta Asia Tenggara. Nah, untuk Asia Tenggara itu khususnya Indonesia, di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Biasanya burung ini hidup di hutan hujan, tapi biasanya juga di ujung hutan. Nah, pada umumnya Sumatera ini ditemukan di dataran rendah dan perbukitan sampai pada ketinggian sekitaran 1200 mdpl. Untuk di Jawa sendiri umumnya ditemukan di bagian barat dan selatan, pada hutan dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1500 mdpl. Nah, untuk Kalimantan sendiri ia lebih umum ditemui di gunung-gunung seperti Gunung Kinabalu, Kayan Hulu, hingga Liang Kubung. Burung ini merupakan spesies penetap. Burung ini diintroduksi ke Singapura pada tahun 1986-an. Untuk pertama kalinya cucak kuning baru didapati di Bali, yaitu di Taman Nasional Bali Barat. Untuk penemuan ini atau sering ditemui di ketinggian 0 sampai 500 mdpl di hutan India. Di sana itu cucak kuning bisa ditemui di hutan berkayu yang besar serta lembab pada hutan. Ciri dari burung ini agak sedikit pemalu, menyukai kerimbunan daun dan pepohonan tinggi di pinggir hutan dan hutan sekunder. Kadang-kadang memakan serangga, tetapi biasanya rajin mencari buah-buahan. Ia juga memakan tumbuhan dari genus Ficus, tenggorokan, lantana cemara, seperti juga lampeni. Nah, ia selain memakan tumbuhan, ia juga memakan serangga, Hymenoptera, Isoptera, dan juga larva serangga. Kalau makan, kadang-kadang ia bergabung bersama jenis cucak atau kutilang lain. Cucak kuning bergabung dalam kelompok kecil, biasanya berjumlah sekitar 4 atau 5 ekor. Nah, untuk cucak kuning sering atau kadang dijumpai mengunjungi bunga. Biasanya juga cucak kuning ditemukan di pertemuan tumbuhan untuk mencari nektar. Untuk kutilang emas sendiri dapat dijadikan burung masteran yang favorit buat murai batu. Kicauannya yang indah dan sedikit monoton menjadikan ia dapat ditiru murai batu. Adapun suara yang dimaksud adalah bunyi kristal ya, dan tembak-tembakannya di habitatnya. Yang asli cucak kuning ini adalah salah satu burung yang rajin berkicau dan dapat merangsang murai batu untuk berkicau. Sayangnya burung ini hanya dijadikan penghias rumah. Adapun di Jawa Barat dan Jakarta jarang ada lomba-lomba cucak-cucakan atau kutilang. Selain itu burung ini juga kurang diminati, oleh sebab itu harganya tidak sebaik burung lainnya. Tapi saran saya buat teman-teman semua ya, jangan mengeksploitasi burung ini, dikarenakan sebaiknya untuk masteran aja ya. Tapi untuk pasaran sendiri itu bisa dimanfaatkan dari MP3. Jangan lupa untuk kita melestarikan burung ini supaya anak kita masih bisa dapat menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.